Halo guys, ketemu lagi di channel Meka Iskia. Kali ini aku mau buat video tentang forex lagi. Videonya ini ternyata kan di video forexku sebelumnya tentang pembelajaran forex itu yang di Market Cycle 01 itu ada temanku nonton ternyata, dan dia komen, dan dia apa tuh namanya? Ya cerita-cerita, terus dia cerita tanya. Aku tanya sama dia, gimana masih tetap aktif nggak di forex? Akhirnya dia bilang, kayaknya aku give up, menyerah, dia bilang gitu. Kenapa give up? Karena nggak tahu ya. Selalu awalnya sih profit, 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 tapi loss. Dan ketika mulai loss, profit lagi. Habis mulai profit, loss lagi. Lama kelamaan minus. Jadi dia udah lumayan banyak ya ruginya, udah lumayan banyak banyak. Akhirnya dia stop dia. Ya, dan seperti itu akhirnya dia stop, give up, menyerah. Terus dia tanya, kok lu bisa sih masih tetap trading, trading for living, dia bilang gitu. Ya, butuh perjuangan juga, aku bilang kan sama dia. Jadi banyak cerita. Terus dia tanya, kenapa ya kalau kita lagi trading itu di demo lancar-lancar aja, terus kita ke real money tiba-tiba langsung loss dan loss dan loss. Kok apa yang membedakan? Ya, jadi video ini aku hanya pengen kasih sedikit gambaran tentang basic dasar yang memang benar, kalian harus bisa rubah mindset kalian ya. Jadi ini kalau temanku nonton ini video buat ngejawab pertanyaan lo. Intinya kalau pertanyaan lo itu lebih, kenapa ketika demo kita bisa, padahal semua setup, semua rules itu sudah kita lakukan dengan baik, tapi ketika masuk ke real money semuanya berantakan. Jadi aku pengen bilang ini pertanyaannya ini lebih ke psikologi, human psikologi ya, psikologi manusia. Jadi konsep inti untuk menjawab pertanyaan ini adalah sebenarnya it's all about money. Oke, semuanya tentang uang. It's all about money. Pemahaman tentang uang itu sendiri. Jadi singkatnya, kenapa? Jadi pemahamannya ini kan, kalau menurut aku tuh di dalam pemikiran kita itu ada dua. Yang di video-videoku sebelumnya juga udah pernah aku bahas ini sebelumnya. Tapi aku persedikit aja. Ini tentang pemahaman tentang uang yang dasar pemikirannya itu di conscious sama subconscious. Jadi kalau ke conscious itu alam sadar dan subconscious itu alam bawah sadar ya. Jadi kalau alam bawah sadar itu lebih ke yang apa namanya, seperti kebiasaan kita udah refleks, sudah tahu mau ngapain. Sedangkan alam sadar itu seperti logical thinking, decision making, seperti seperti itu ya, menghitung, itu alam sadar. Dan unconscious itu alam bawah sadar. Jadi itu yang dalam pemikiran kita itu 90% itu didominasi subconscious, dan conscious itu ya 10%, 5%. Dan itu conscious itu basicnya adalah subconscious. Jadi banyak kemampuan conscious kita, sadar kita itu didorong dari alam bawah sadar. Alam bawah sadar ya. Jadi memang, tapi di bawah sadar itu pun sendiri itu di apa namanya, di feed, dikasih istilahnya, dikasih respon akan supaya dia menjadi suatu kebiasaan yang di bawah sadar. Jadi memang harus ada inputnya terus ya dia. Seperti itu. Intermezzo dia lagi trading range ya, di going up, big down, big up, big down. Itu apa namanya? Itu sign, tanda dari trading range. Apa ini break ke bawah dari trading range mau berubah? Belum tentu. Belum tentu ya. Kita lihat konteksnya ke belakang. Apakah dia mau
tembus lagi ke bawah sini belum tentu. Oke. Nanti lagi kita masalah itu. Sekarang aku tadi kembali ke masalah subconscious sama conscious mind ya. Belief di subconscious about money itu punya kekuatan yang sangat besar. Jadi kita konteksnya kita persempit ke money, tentang uang. Makanya tadi kenapa ditanya, kenapa ya ketika pakai real money itu loss, sedangkan pakai demo itu kayaknya fine-fine aja, padahal semua peraturan itu sama. Ini semua tentang subconscious. Subconscious topiknya money. Karena subconscious alam sadar tentang uang ini itu benar-benar kuat banget ya. Benar-benar kuat banget. Jadi secara nggak sadar, nah itu dia aku bilang, secara nggak sadar kata uang itu mempengaruhi semuanya, oke? Itu dulu. Jadi kita mau memperdalam masalah subconscious about money. Kenapa dia punya so much power over your trading ya? Oke, jadi kembali lagi ke topiknya ini, kenapa ketika di demo itu so fantastic, tapi ketika di real money itu hancur semua setup yang kita jalanin, nggak bisa berjalan dengan baik. Jadi itu semua kenapa? Karena subconscious kita tentang money, tentang uang itu sangat dominan banget ya, sangat dominan. Jadi sebenarnya pengertian tentang uang it's all about money. Oke, jadi kita bisa ketika real money kita tuh langsung berpikir, wah itu bisa langsung hilang semuanya. Jadi begitu masuk ke real money kita tuh jadi orang yang trader yang berbeda. Jadi bukan berarti kita itu nggak bisa mengerjakan sesuai dengan yang pas kita demo ya. Jadi ketika masuk ke real money itu kita langsung dihadapkan dengan kemungkinan untuk hilang duit, loss, itu langsung merampas ya, merampas semua secara tidak sadar di bawah alam sadar, itu langsung merampas semua kemampuan kita berpikir itu. Oke. Jadi makanya subconscious about money itu yang perlu dipahami dulu ya. Kenapa itu terjadi? Kenapa uang itu begitu punya power yang kuat ketika dia di real money, tapi ketika dia di demo itu nggak ada. Kembali lagi ke pertanyaannya, kenapa orang sepintar, sejago yang sudah trading di demo tetap ketika pakai real money jadi berantakan semua? Itu jawabannya hanya satu. Itu sampai kita benar-benar harus menguasai apa sih arti uang itu sebenarnya. Jadi ketika kita berpikir uang ya, uang itu di secara berpikir kita itu naturnya manusia itu adalah insting ya, insting. Dan dasarnya manusia itu adalah mencari kesenangan. Oke. Kesenangan itu didominasi oleh adanya uang ya. Jadi ketika uang itu ada, itu insting kita itu berusaha untuk mempertahankan, berusaha untuk mendapat sebanyak mungkin untuk tujuan dasar tadi, kesenangan. Nah, itu jadi konsep yang pertama harus memang dipahamin itu pemahaman pengertian tentang uang ya. Jadi uang itu memiliki power ya, memiliki power. Dia bisa buat kamu terpandang, dia bisa bikin kamu
happy ya. Jadi ketika itu dipertaruhkan, apa yang sudah dipikirkan di conscious brain itu biasanya langsung hilang gitu loh. Jadi simple caranya kalau menurut aku ketika trading ya, pertama orang selalu bilang kamu harus bisa mengatur risiko kamu, seberapa besar kerugian yang kamu tanggung. Ada benar, itu benar. Tapi itu tidak akan merubah konsep kamu tentang uang. Tidak akan merubah konsep kamu. Kalau kamu dibilang harus nanti lossmu 2% sampai seberapa persen, itu hanya sesaat sampai kamu bisa merubah pandangan kamu terhadap uang itu ya, terhadap yang kamu punya. Jadi paling gampang ketika kamu trading, kamu itu harus lihat uang itu, kapital yang sudah kamu invest itu hanya sebatas angka doang, hanya sebatas angka, dan kamu tidak perlu mempertahankan angka itu. Paham nggak? Nggak perlu mempertahankan angka itu. Jadi ketika kamu trading, kamu bukan mempertaruhkan uang kamu di situ, tapi mempertaruhkan pemikiran kamu, ide kamu. Kamu pertaruhkan itu agar dia menghasilkan. Jadi bukan uangmu yang menghasilkan. Jadi kamu itu bet pikiran kamu itu di pasar forex, ide kamu itu, kemampuan kamu. Nah, itulah yang kamu pertaruhkan. Jadi kita trading itu bukan mempertaruhkan uang kita 0,1 lot. Satu lot kita mempertaruhkan segitu dengan resiko 2%. Enggak, bukan seperti itu. Yang kamu pertaruhkan itu sebenarnya pemikiran kamu, kemampuan kamu berpikir. Hasilnya tadi itu hanya bonus aja. Bonus dari kemampuan kamu. Jadi itu aja pola pikirnya sebenarnya terhadap uang. Jadi kalau dibilang kalau mau trading for living gimana? Ya seperti itu. Kamu harus memang bukan berarti memang harus ada manajemen keuangan pribadi kamu ya, yang harus memang ya kayak orang mau buka usaha deh. Dia harus memperhitungkan modal di awal, dia harus memperhitungkan kemungkinan dia loss. Nah, kalau itu ya memang harus ada. Tapi ketika kita trading on paper di real money ya, itu angka tadi misalnya kamu taruh $1.000, $5.000, itu it's just a number, oke. Yang kamu pertaruhkan di situ ketika kamu buy dan sell itu adalah kemampuan kamu, bukan uang yang kamu taruh tadi. Jadi memang kemampuan kamu paham nggak sih tentang pasar forex, kamu paham market cycle, kamu paham ini bagaimana pasar ini bergerak, polanya seperti apa. Itu yang dipertaruhkan, your brain, your subconscious brain about money gitu loh. Ya, jadi ketika subconscious kita tentang uang itu sudah bisa memang mendominasi bahwa oh ya itu udah hanya angka doang, secara sadar oh itu hanya angka doang, ya udah, itu nanti nggak akan mempengaruhi conscious brain kamu, otak yang sadar kamu untuk berpikir dengan logik, berpikir dengan baik, berpikir dengan sabar, berpikir dengan masuk akal, karena dia nggak di bawah, nggak dikuasai sama subconscious tentang uang itu sendiri. Nah, itu jadi itu makanya berlatih itu penting, berlatih, karena subconscious itu kan muncul karena memang ada latihan, ada dikasih fit ya, dikasih masukan terus sampai dia bisa bekerja di bawah alam sadar. Nah, bisa bekerja di bawah alam sadar tersebut, pengertian tentang uang dia bawah alam sadar kita itu harus ketika di forex harus berpikir memang itu hanya angka, oke. Nah, seperti itu mungkin sedikit berbagi pengalaman. Jadi cobalah buat suatu kebiasaan, kalau
itu hanya angka yang kamu taruh itu. Yang kamu pertaruhkan adalah pemikiran kamu. Yang kamu pertaruhkan di situ, kamu bet di pasar forex itu adalah ide-ide pemikiran kamu, ya. Jadi bukan uang yang kamu pertaruhkan. Jadi kalau kamu pertaruhkan uang, ya itu udah salah. Makanya itu kamu rugi. Tapi ketika kamu mempertaruhkan kemungkinan probabilitas ide kamu terhadap probabilitas itu, aku yakin akan bisa menjadi suatu kebiasaan, dan itu akan membawa kamu ke level berpikir berikutnya. Jadi bukan hanya level menghafal, memahami, menerapkan, tapi kamu udah bisa nanti mencapai level ya eh, analisa, create something dari your own problem di forex market, ya seperti itu. Jadi latihlah terus seperti agar nanti pemahaman tentang uang kamu itu di subconscious tadi itu bisa berubah menjadi kalau uang itu hanya angka, dan uang itu eh, nggak memiliki power di dalam trading forex. Ingat, uang kamu itu nggak memiliki power. Berapa besarnya pun kamu taruh di pasar forex, itu nggak punya power. Yang punya power itu adalah pemikiran kamu. Nah, dari situlah kamu nanti menghasilkan, oke? Karena kamu taruh 1 triliun pun di pasar forex, itu nggak ada apa-apanya. Sama sekali nggak bisa ngerakin pasar. 1 triliun, 10 triliun itu nggak berasa. Karena pasar forex ini banyak banget instrumennya. Jadi memang nggak bisa. Nggak ada kecualinya, memang nggak bisa. Oke, jadi itu dulu videonya. Diharapkan setelah nonton ini kamu bisa merubah pola pikir kamu, subconscious kamu about money, menjadi itu hanya sebuah angka, dan yang kamu pertaruhkan di pasar forex adalah kemampuan kamu, cara berpikir kamu, itu yang kamu pertaruhkan. Oke, semoga bermanfaat videonya. Jangan lupa di share-share, di like, dan di komen-komen kalau ada pertanyaan. Oke, terima kasih sudah menonton.